Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Lulu Mafifah dengan NIM 205231136 dari kelas 4D Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi dengan judul Inflasi dan Pengangguran dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nur Ayuning Tias Putri, SEME, pada mata kuliah Ekonomi Makro. Jadi, langsung aja simak videonya. Simak sampai akhir ya teman-teman. Inflasi sendiri adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibatnya, daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi, pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak, karena semakin berkurangnya daya beli dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis inflasi. Jenis inflasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yang kedua jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga yaitu jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan sendiri adalah inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Inflasi sedang yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan, berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini masih di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi berat yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung, karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% per 100% per tahun. Dan yang terakhir, inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Selanjutnya yaitu jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu demand-pull inflation, cost-push inflation, and bottleneck inflation. Yang pertama, demand-pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua yaitu cost-push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi, sehingga harga penawaran barang naik. Dan yang ketiga yaitu bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran maupun faktor permintaan. Dan jenis terakhir yaitu jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu domestic inflation and imported inflation. Yang pertama yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga juga naik. Yang kedua yaitu imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata, harga barang-barang modal di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Dampak inflasi. Yang pertama ada dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian.
Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Yang kedua yaitu dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor ini akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu juga, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang ketiga yaitu dampak inflasi terhadap minat menabung. Seperti yang tadi disebutkan pada pengertian inflasi tadi, kondisi inflasi minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya apa? Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Dan yang keempat yaitu dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Presentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Selanjutnya yaitu teori inflasi sendiri dibagi menjadi 3, ada teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural. Teori kuantitas, seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi, semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Itu teori kuantitas. Yang kedua yaitu teori Keynes. Inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya, dengan membeli barang atau jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan, sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga juga akan naik. Yang ketiga yaitu teori struktural. Inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Materi selanjutnya yaitu pengangguran. Teman-teman pasti udah tahu apa sih pengangguran itu? Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Itu pengertian dari pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja, dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan soft skill pencari kerja. Itulah yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Beberapa akibat pengangguran bagi perekonomian di Indonesia dan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu bagi perekonomian Indonesia, penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, dan meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Sedangkan akibat pengangguran bagi masyarakat yaitu menjadi beban psikologis dan psikis. Dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Sekian pemaparan materi tentang inflasi dan pengangguran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.